Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas dengan NIM 12030303005 kelas HTNA 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas luas mata kuliah Hukum Tata Negara. Sejarah konstitusi secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu satu konstitusi tertulis dan dua konstitusi tak tertulis. Aliran konstitusi memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari suatu hal yang dianggap belum jelas. Sistem hukum di Indonesia, negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental antara lain negara Perancis, Jerman, Belanda, dan bekas jajahan Belanda seperti Indonesia dan Jepang. Pada putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi keputusan pengadilan yang bersifat fleksibel tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta yang ada. Contoh Undang-Undang 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu Peraturan Pemerintah, Perpres MA, dan lain-lain. Kedudukan konstitusi menempati kedudukan yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide-ide dasar dari digariskan oleh The Founding Fathers serta memberikan arahan dan pedoman bagi para generasi penerus bangsa. Dalam mengemudikan suatu negara yang dipimpin, negara yang berlandaskan pada konstitusi dinamakan negara konstitusional atau disebut constitutional state. Lalu terbentuknya konstitusi. Terlebih di era globalisasi ini, masyarakat dituntut untuk mampu memilih pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang konstitusi di harapan masyarakat, Indonesia mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Proses terbentuknya konstitusi: 1. Memberikan kekuasaan monarki. 2. Memberikan kepada warganya suatu undang-undang, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaan itu berdasarkan asas-asas ketentuan. Kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. 3. Pembentukan secara mandiri. Pembuatan suatu undang-undang dilakukan setelah negara itu didirikan. 4. Revolusi. Pemerintah hasil revolusi membuat suatu undang-undang dengan persetujuan rakyat dan menetapkan undang-undang. 4. Revolusi. Perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu undang-undang dan secara otomatis undang-undang lama tidak berlaku lagi. Konstitusi atau konstitusionalisme dan negara. 1. Konstitusi merupakan sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi membuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus kepada penetap konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya penjaminan hak kepada warga masyarakat. Lalu negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok manusia bersama media suatu wilayah. Lalu konstitusialisme ialah merupakan dua kata yang saling berhubungan dengan meneguhkan eksistensi secara harfiah. Konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Lalu dasar kepentingan konstitusi: 1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan sehingga hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. 2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. 3. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. 5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lembaga konstitusional. 6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebangsaan warga negara.
Selanjutnya konstitusi Madinah dan keternagaan modern. Sebutan para ahli untuk Piagam Madinah atau Sapiah Madinah, Patu Madinah, dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum hukum penting di Yastarib, atau kemudian bernama Madinah pada tahun 622. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan masyarakat di Madinah. Muatan Piagam Madinah, kesepakatan masyarakat memiliki heterogenitas yang tinggi maka untuk menjalin keseberagaman maka dijalin sebuah kesepakatan yang di dalamnya mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Lalu persamaan yang membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban bagi masyarakat Madinah. Lalu keadilan atau perlakuan adil dari negara dan pemerintah sehingga tidak diskriminatif di kalangan masyarakat. Selanjutnya faktor-faktor daya ikat konstitusi. Hukum menurut KCWR positif sehukum bahwa konstitusi ini mengikat, maksudnya adalah karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi dibuat atas nama rakyat. Politik adalah seni dari ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama atau teori klasik Aristoteles. Lalu moral instinktif atau kesadaran yang timbul dari diri sendiri, masyarakat negara dalam sebagai bidang kehidupan, bidang bawah dan banyak dipertontonkan oleh berbagai media, baik dalam bidang sosial, hukum, politik, dan pemerintah maupun dalam bidang budaya, seperti tawuran, kasus korupsi, kriminalitas, budaya hiperotik, dan lain-lain yang tidak bercermin budaya dan perilaku asli bangsa Indonesia yang kita kenal dengan kerahmatamahan, santun, dan mempunyai karakter yang mulia. Lalu selanjutnya sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan ini Indonesia yang selanjutnya disebut Hindia Belanda merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Kerajaan Belanda 1926. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Dalam pelaksanaan, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Lalu sistem pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Banyak permasalahan yang belum diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajah Belanda untuk yang kedua kalinya. Ingin menguasai Indonesia dilansir dari buku Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa 2010 karya Paci Setjo. Indonesia juga menghadapi segenap permasalahan dalam negeri, namun jalannya pemerintah masih terbilang belum stabil. Sistem era reformasi. Sistem pemerintah masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada reformasi pelaksanaan sistem pemerintah, demokrasi Pancasila ditetapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Lalu selanjutnya tentang hukum dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dan diaspora dalam perspektif hukum internasional sebagai mana status kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta bagaimana status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Hasil analisis menggunakan bahwa status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional diatur dalam beberapa konvensi internasional, ada lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Asas hukum kewarganegaraan di Indonesia secara umum. Asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan kelahiran dan perkawinan. Berdasarkan kelahiran, asas kewarganegaraan terdiri dari ius sanguinis dan ius solis. Sedangkan berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan terdiri dari asas persamaan hukum dan persamaan derajat. Asas ius soli atau law of the soil. Asas ius soli of the soil secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara
tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu asas kewarganegaraan tunggal. Eh, Lalu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan atau bisa disebut dipatriid. Lalu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Mungkin itu, terima kasih, mungkin itu review video saya. Selebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.